Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yaslim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga karena rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita telah dapat melaksanakan aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai pada saat ini. Kemudian kita telah dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah yang beriman, yaitunya melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang barokah ini, khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini, khatib beri judul janji Allah di dalam Al-Quran. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ada banyak janji Allah di dalam Al-Quran yang tertera di dalam Al-Quran untuk hamba-hambanya. Perlu kita ketahui hadirin yang dirahmati Allah, kalaulah Allah yang berjanji itu pasti tidak sama dengan janji manusia. Manusia berjanji terkadang ingkar, mungkir, tetapi ketika Allah berjanji itu pasti. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa janji Allah di dalam Al-Quran yang akan khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun yang pertama, janji Allah di dalam Al-Quran kepada kita hamba-hambanya. Yang pertama adalah, jika kita bersyukur kata Allah, maka Allah akan tambah nikmat kita. Ini adalah janji Allah di dalam Al-Quran kepada hambanya. Ketika seorang hamba bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah janji akan menambah nikmat kepada hambanya tersebut. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya akan aku tambah. Wa la in kafartum, jika kamu ingkar,
Jika kamu kufur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, inna adabi lasyadid, ingat sungguh azabku sangat pedih. Jadi di dalam Al-Quran Allah menyampaikan kepada kita hambanya, ketika kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah janji akan tambah nikmat tersebut. Kita keluarkan nikmat yang Allah berikan itu, harta kita berikan pada jalan yang diridai oleh Allah. Yakinlah hadirin yang dirahmati Allah, tak akan pernah kekurangan kita. Semakin kita pemurah, semakin Allah tambahkan, curahkan rezeki dan nikmat kepada kita. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran. Tapi ingat hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita ingkar, kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah berkata, ingat azabku sangatlah pedih. Kikir kita terhadap harta yang kita miliki, tidak mau kita keluarkan harta kita pada jalan yang diridai oleh Allah, maka ingat azab Allah sangat pedih. Jadi yang pertama, kata Allah, jika kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambah terhadap nikmat kepada kita. Bapak saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu, yang pertama dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua dengan perbuatan. Dengan cara perbuatan seperti apa? Kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bantu orang yang membutuhkan. Kita keluarkan harta kita untuk pembangunan masjid, untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu bukti kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, yakinlah semakin kita pemurah, semakin berjujuran nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada orang yang dermawan itu semakin hari semakin dia miskin, tidak. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, semakin pemurah, ada saja rezeki yang Allah berikan tanpa disangka-sangka, tanpa jalan yang disangka-sangka. Hadirin yang dirahmati Allah, karena janji Allah itu pasti. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, Allah berjanji akan menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah. Ada pun janji yang kedua yang Allah terangkan di dalam Al-Quran untuk kita hambanya. Kata Allah, bagi siapa yang ingat kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada mereka. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Wazkuruni wazkurkum wazkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku pun akan ingat kepadamu. Ketika kita seorang hamba ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu merasakan Allah ada bersama kita, yakinlah hadirin yang dirahmati Allah, Allah akan ingat kepada kita. Ketika kita dekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat dengan kita. Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, siapa-siapa hambaku yang ingat kepadaku, yang zikir, yang ingat kepadaku dan datang kepadaku, kata Allah, maka aku akan dekat kepada mereka. Sungguh beruntung kita hadirin yang dirahmati Allah. Kalau Allah dekat atau Allah bersama kita, maka apapun yang akan kita lakukan, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah. Jadi yang kedua, ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita ingat kepada Allah, Allah akan lebih ingat kepada kita. Bapak saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah. Kemudian yang ketiga hadirin yang dirahmati Allah, Allah berjanji di dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya. Kata Allah, aku akan mengabulkan doa hambaku yang berdoa bermunajat kepadanya. Ini janji Allah yang ketiga di dalam Al-Quran kepada kita hambanya. Kata Allah, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Allah maha mengabulkan doa hamba-hambanya.
Ini tertera di dalam Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Sebagaimana telah dijelaskan, sesungguhnya berdoalah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Ini di dalam Al-Quran kata Allah. Allah menyeru kepada hambanya, berdoalah kepada aku, kata Allah, memintalah, bermunajatlah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Ini janji Allah pasti. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, terkadang kita di dalam kehidupan sehari-hari sudah lama kita berdoa kepada Allah, meminta apa yang kita harapkan, tetapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berprasangka buruk kepada Allah. Bisa jadi Allah belum kabulkan doa kita. Mungkin ada waktu yang terbaik untuk kita, Allah kabulkan doa-doa kita. Bisa jadi pada saat itu kalau dikabulkan belum tepat waktunya Allah kabulkan untuk kita. Allah Maha tahu. Ini yang pertama. Bisa jadi ketika kita berdoa pada saat itu Allah belum kabulkan. Bisa jadi ketika doa kita dikabulkan, kita bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah belum kabulkan. Kemudian yang kedua, penyebab doa kita tidak dikabulkan itu, hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa syarat, ada beberapa hal yang bisa doa itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama penyebabnya adalah memakan makanan yang haram. Ketika kita memakan makanan yang haram, maka doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berdoa kepada Allah, tetapi doa kita tidak dikabulkan. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah yang sudah kita makan? Ketika kita suka memakan makanan yang haram, maka doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyebab doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memakai sesuatu dari yang haram. Mendapatkan sesuatu dari cara yang haram. Ketika kita bekerja, kemudian kita mendapatkan hasil dari kerja kita bawa pulang, kemudian kita berikan kepada sesuatu yang akan kita pakai atau kita makan, maka doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan sesuatu dari cara-cara yang tidak baik, dari cara-cara menipu, dari cara-cara korupsi, dari cara-cara mengambil hak orang lain, itu kita bawa, kita berikan kepada sesuatu yang kita pakai. Selagi itu kita pakai, hadirin yang dirahmati Allah, doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu Allah berkata kepada kita, berdoalah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Bermohonlah terus kepada Allah sampai Allah akan kabulkan doa kita, hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, janji Allah di dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya, Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya jika banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Artinya apa? Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang dia lakukan. Perlu kita ketahui, hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa seperti kita ini. Setiap kita memiliki dosa. Tetapi sebaik-baik manusia itu adalah ketika mereka berdosa, membuat dosa, berbuat maksiat, kemudian dia cepat sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebaik-baik manusia. Ketika mereka berdosa, berbuat kesalahan, berbuat maksiat, kemudian dia cepat menyadari, kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi dosa yang dia lakukan itu dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, mari kita pergunakan kesempatan hidup kita ini untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah dengan taubatan nasuha. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa may ya'mal su'an aw yaslim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahimah. Siapa yang berbuat kejahatan, menganiaya dirinya, kemudian memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, niscaya dia akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk itu tidak ada kata-kata terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, walaupun sebesar gunung, walaupun seluas lautan dosa yang kita lakukan, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia adalah penuh dengan kesalahan, maka sebaik-baik di antara kita sebagai manusia yang berbuat dosa itu adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji Allah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, mari kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, marilah kita ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Yang ketiga, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kabulkan doa-doa kita. Dan yang keempat, janji Allah dalam Al-Qur'an, mari kita pergunakan sisa umur kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.